لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersama Ibu atau biasa disapa dengan Ompung, Ibu pimpinan Asrama Putri Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Ibu Hajah Zahara Hanum Lubis, dan juga Ompung kita ini sudah mendirikan gedung atau pondok tahfiz Asrama Putra Pesantren Mustafawiyah Purbabaru yang bernama Gedung Tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution. Gimana kabarnya Ompung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ompung ya. Kalau boleh tahu sudah berapa usia Ompung sekarang Ompung? 75 tahun. 75 tahun Ompung ya. Bisa nggak Ompung diceritakan bagaimana inspirasi Ompung mendirikan gedung tahfiz Pesantren Mustafawiyah baru yang bernama Haji Abdullah Mustafa ini Ompung? Bisa diceritakan bagaimana Ompung inspirasinya dan kronologinya Ompung? Ya silahkan Ompung. Asal mulanya kan pas waktu siap syarah di makam Syekh Mustafa Hussein dan Haji Abdullah Mustafa, kebetulan saya melihat kan banyak gubuk-gubuk yang masih ada di tanah kita. Jadi terpikirlah di hati saya supaya gimana caranya supaya bisa ini jadi gedung tahfiz Al-Quran yang di asrama sudah ada untuk santri wanita. Jadi terpikir juga lah untuk santri laki-laki. Jadi sekarang kalau di asrama putri hanya 30 orang. Tapi ada rencana saya untuk pertambahan gedungnya satu lokal lagi. Dan inilah yang selesai barusan dari pentahfizan Haji Abdullah Mustafa yang bermuatan hanya 60 orang santri. Itu pun untuk laki-laki. Harapan saya mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapat keberkahan dunia akhirat. Terus yang saya pikirkan inilah mudah-mudahan mendapat semua Syekh Mustafa Hussein dan Haji Abdullah Mustafa. Pokoknya semua guru-guru yang ada di pesantren ini mendapat berkah dari pentahfizan Al-Quran Haji Abdullah Mustafa. Kalau boleh tahu Ompung, kenapa nama pondok tahfiz ini Haji Abdullah Mustafa Nasution Ompung? Begini, karena saya pas waktu selesai siarah, pas selesai di makam Syekh Mustafa Hussein, langsung saya ke tempat Haji Abdullah Mustafa. Pas itulah mungkin saya pikir itu hanya untuk petunjuk bagi saya mengapakan namanya itu supaya dibikin nama pentahfizan Haji Abdullah Mustafa. Bagaimana Ompung proses pendirian gedung tahfiz Syekh Abdullah Mustafa ini, Abdullah Mustafa Nasution ini Ompung? Bisa diceritakan Ompung proses pendiriannya Ompung? Nah, sebetulnya kan begini, pas waktu gubuk-gubuk diangkat dari pertapakan pentahfizan Al-Quran ini, memang adalah terniat di hati saya supaya dari manalah saya mendapat biaya supaya bisa saya bangun untuk pentahfizan Al-Quran buat santri pria. Jadi itulah kebetulan ada jumpa sama mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, namanya Pak Rapolo. Jadi saya bilang sama dia supaya cobalah dulu dibikin seperti apa foto gambarnya untuk lokasi di pesantren ini kira-kira gimana dibikin. Jadi itulah dia membuat gambarnya dan terus mulailah dengan pembangunan, kalaupun bertahap, walaupun dari duit yang belum tahu dari mana datangnya. Kebetulan alhamdulillah ada yang membangun, ada yang mendorong saya untuk membangun pentahfizan ini. Dari ada seorang jenderal dari Jakarta namanya Pak Teguh Puyo Kusumo, dan
bantunya dengan biaya yang tidak saya duga. Kebetulan itulah alhamdulillah setiap bulan sampai ini sudah ada berapa kali dia mengirim untuk sumbangan dia ke pentahbisan ini. Alhamdulillah sudah selesai sampai saat ini. Kebetulan itulah yang saya hajat itu, tidak saya sangka dari mana datangnya lagi dananya. Tapi kebetulan Tuhan Maha Kuasa memang dikasih dengan rahmat yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah sudah bisa selesai sampai sekarang dengan ada Pak Wagub namanya Pak Musa Rajeksa atau Ijek. Dia bilang sama saya, nanti saya kasih Oma untuk tempat tidur santrinya, saya yang biayai nanti, katanya santrinya. Seperti tempat tidurnya semua. Jadi alhamdulillah fasilitasnya sudah bisa kita manfaatkan. Pernah nggak Ompong terharu atau meneteskan air mata Ompong ketika membangun gedung tahfiz untuk asrama putra, untuk santri putra, santri pokir pesantren Mustafa Poyah Purwobaru yang bernama gedung tahfiz Syekh Abdullah Mustafa Nasution? Pernah nggak Ompong terharu atau meneteskan air mata perjuangan mendirikan gedung tahfiz ini Ompong? Alhamdulillah pernah, tapi yang namanya kita manusia kan tentu banyaklah yang kita membuat kita terharu waktu membuat namanya juga dari Bapak Haji Abdullah Mustafa. Kebetulan kan saya pun hanya petunjuklah itu yang membuat nama itu, nama lengkap dari Haji Abdullah Mustafa. Karena saya rasakan yang membangunnya kan pribadi kita, bukan dari mengharapkan dari yang lain-lain. Dan itulah harapan saya, mana tahu nanti anak-anak santri yang sudah selesai di Purwobaru ini, sudah selesai menghafaz di pentahfizan Haji Abdullah Mustafa, supaya dia nanti menurunkan gimana caranya supaya anak-anak santri yang di pesantren ini mendoakan. Hanya itulah harapan kami, mendoakan kami, dan juga mereka pun supaya mengapakan ilmunya ke tempat pentahfizan yang lain-lain, supaya sama-sama dapat berkah. Jadi Ompong, yang terakhir Ompong, apa sebenarnya tujuan Ompong mendirikan gedung tahfiz ini Ompong? Sebenarnya tujuan saya mendirikan tahfiz ini karena namanya kita kan sudah tua. Yang perlu sama kita kan hanya beribadat. Jadi rasa-rasanya kan ini dibangunkan untuk ibadah, untuk ibadah. Jadi kebetulan mudah-mudahan kita nanti santri-santri yang ada di asrama putri yang hanya 30 orang, yang di sini kita perkirakan 60 orang. Mudah-mudahan mereka juga ikut mendoakan kita. Mana tahu nanti sudah kita udah pendek umur kita kayak gitu kan. Jadi mereka lah nanti yang diharapkan juga supaya ikut mendoakan kemana nanti, supaya kita semua mendapat keberkahan, baik orang tua mereka yang di kampung, baik kita yang di sini, guru-guru semua, santri-santri semua mendapat keberkahan karena adanya pentahfizan Haji Abdullah Mustafa ini. Kabarnya Ompong, gedung tahfiz Syekh Haji Abdullah Mustafa Nasution ini akan diresmikan Ompong. Kapan kira-kira rencana yang diresmikan ini Ompong? Sebetulnya kalau diresmikan ini karena situasi Omikron yang begini, karena tidak mungkin kita undang. Kebetulan kan kepingin juga mengundang gubernur sama wagub, tetapi karena situasi ini hanya diresmikan, hanya diintren guru-guru aja. Jadi buat sekali lagi, mana tahu nanti ada kesempatan mereka, kita harapkan juga untuk menghadiri, nanti kita bikin juga acara peresmian. Kira-kira tanggal berapa rencananya Ompong gedung tahfiz ini diresmikan? Dimasuki oleh santri insya Allah tanggal 1 bulan 3. Tetapi kalau
acara doa kita di sini tanggal 7 insya Allah. Tanggal 7 bulan 3. Apa pesan ompong kepada santri-santri putra pesantren Mustofa Baru, santri pokir yang akan menjadi murid tahfiz di gedung Syekh Abdullah Mustafa ini? Apa pesan ompong kepada mereka, Bung? Pesan saya supaya mereka ini rajin-rajin menghafaz Quran, rajin-rajin belajar, karena di sini masih dipergunakan mereka bukan hanya mentahfiz, tetapi bagi santri juga belajar nahu, belajar sorof, semuanya masih dipelajari. Jadi rencana kami sama yang pembimbingnya di sini, mereka nanti itu namanya Pak Ashari Tamatan Yaman. Jadi kan dialah nanti semua di sini yang mengelolanya. Jadi supaya anak-anak kami, harapan kami itu ya baik-baik belajar, dan terus jangan lupa mendoakan kami. Mana tahu nanti kita sudah tidak ada, supaya mereka masih ingat mendoakan kita. Ompong sudah mendirikan gedung tahfiz untuk santri putra pesantren Mustofa Pro Baru. Ompong juga sudah mendirikan tahfiz Al-Quran di asrama putri. Kemarin ada orang tua murid yang bertanya Ompong tentang bagaimana tahfizul Quran di asrama putri. Bisa Ibu Ompong ceritakan dulu, Ompong? Kalau di pentahfizan Al-Quran di asrama putri, itu memang namanya saya bikin nama saya, ya, pentahfizan Zahara Hanum. Jadi mereka itu hanya 30 orang, dan kalau memang anak-anak itu sudah ada juga yang hafaz 28 juz untuk mencapai 30 juz. Ini semua atas dukungan anak-anak saya, Haji Mustafa Bakri Nasution, dengan Haji Harun Mustafa Nasution, dengan Haji Zuhri Mustafa Nasution, dan Haji Nasrullah Mustafa Nasution. Ini semuanya atas partisipasi kami semuanya untuk membangun pentahfizan ini. Semoga berhasil, alhamdulillah sudah berhasil, sudah selesai, dan mudah-mudahan mendapat berkah kami semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ompong. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, Ompong. Amin. Dan semakin banyak santri-santri Mustofawiyah baik fakir dan fatayat yang menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Dan kami doakan semua, Ompong, saya bersama Pak Ashari Yaman dan santri-santri yang ada di sini, kami doakan semuanya semoga Ompong selalu sehat-sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perjuangannya, dan mudah-mudahan Ompong nanti diterima segala usaha Ompong berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Ompong. Amin ya Rabbal Dan Alamin. panjang umurnya, Ompong. Agar tetap berjuang untuk Mustofawiyah dan agama Islam. Terima kasih, Ompong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita sedang bersama salah satu guru tahfiz Al-Quran di Pondok Gedung Tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution. Nama ayah ini adalah ayah Azhari Yaman ya, ayah. Alumni Mustofawiyah Purba Baru, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Al-Ahqaf Yaman, kota sejuta wali, Bang. Pak ayah ya. Kalau boleh tahu ya, bisa diceritakan ya bagaimana tentang gedung tahfiz pesantren Mustofawiyah Purba Baru ini ya? Bagaimana proses masuknya santri-santri pesantren Mustofawiyah Purba Baru, santri putra, santri pokir ke gedung tahfiz Ponpes Mustofawiyah Purba Baru ini ya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi sebetulnya proses untuk masuk ke asrama tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution ini memang kita adakan seleksi. Jadi memang tidak setiap santri bisa ikut
tinggal di asrama tahfidz, kecuali mereka memang yang sudah melalui tahap seleksi. Dan untuk tahap seleksi sendiri kita adakan 3 tahap ya. Yang pertama, yang kedua alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan, dan sampai saat ini sudah mencapai 42 orang yang lulus. Insyaallah sesudah lebaran dan tahun ajaran baru nanti kita akan mengadakan tahap seleksi yang terakhir untuk mencapai seleksi yang terakhir ini akan kita ambil kekurangan yang sebelumnya, karena memang kapasitas untuk asrama tahfidz Haji Abdullah Mustafa ini sekitar 60 orang ya. Jadi memang masih diperlukan sekitar 18 orang lagi. Dan insya Allah itu nanti akan dipenuhi di awal tahun ajaran baru. Dan bagi anak-anak kami yang ingin ikut, tentu tidaklah semuanya bisa ikut melalui proses seleksi yang sudah ditentukan oleh sekolah, dan itu juga nanti akan diadakan sesuai apa yang sudah direncanakan oleh sekolah sendiri. Jadi memang ada waktu tertentu. Bagi yang sudah memang lulus seleksi, berarti insya Allah dia sudah boleh masuk dan sudah boleh ikut pembelajaran di asrama tahfidz Haji Abdullah Mustafa Nasution. Kalau boleh tahu ya, berapa jumlah guru yang akan mengajar di gedung tahfidz Haji Abdullah Mustafa Nasution ini ya? Insya Allah gurunya akan ada sebanyak 4 orang, 2 di lantai atas dan 2 di lantai bawah. Dan mereka nanti akan mengkoordinir bagaimana terlaksananya pembelajaran yang baik di gedung asrama tahfidz putra Haji Abdullah Mustafa Nasution ini. Siapa-siapa saja nama ayah guru kita itu ya? Ada namanya Bapak Sari Yunus Al-Hafidz, begitu juga Bapak Ahlan Halomuan Nasution Al-Hafidz, begitu juga Bapak Taisir Al-Hafidz, dan satu lagi Bapak Roni. Dan mereka nanti insya Allah akan mengkoordinir, melaksanakan apa-apa yang mesti dikerjakan ya di asrama tahfidz ini, baik dari segi program, baik dari segi yang lain-lainnya seperti ketertiban yang ada di asrama tahfidz. Nanti insya Allah mereka yang akan mengawasinya secara langsung. Kalau boleh tahu ya, kalau ayah sendiri bagaimana proses penghafalan Al-Qurannya ayah dulu? Kalau saya sendiri sebetulnya saya sewaktu di Pondok Pesantren Mustafawiyah, alhamdulillah sudah menghafal Al-Quran, dan sekitar 24 juz ya di Pondok Pesantren Mustafawiyah saya hafal Al-Quran. Kemudian saya lanjutkan studi saya ke Universitas Al-Ahqaf. Di sanalah saya alhamdulillah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran sambil kuliah dan sambil mengikuti pelajaran yang ada di perkuliahan. Saya juga menyisihkan waktu untuk mentasmi' dan menghafal Al-Quran. Bagaimana metode menghafal Al-Quran di gedung tahfidz Haji Abdullah Mustafa Nasution Pondok Pesantren Mustafa baru ini ya? Untuk sebetulnya metodenya insya Allah nanti saya jabarkan ya. Insya Allah waktu-waktunya sudah kita tentukan, nanti itu akan ditempelkan di papan pengumuman. Jadi ada waktu-waktu khusus untuk menghafal Al-Quran, ada waktu-waktu khusus untuk mengulang hafalan Al-Quran, ada waktu-waktu khusus untuk murojaah bersama. Jadi memang metodenya sudah kita tentukan, dan itu nanti insya Allah akan kita terapkan kepada setiap murid-murid melalui ayah-ayah guru yang sudah ditetapkan di asrama tahfidz. Salah satunya adalah untuk penghafal Al-Quran tidak boleh dia lebih hafalannya daripada setengah halaman dalam satu hari, itu tidak diperbolehkan. Dan hafalan yang sudah lewat itu mestilah diulang kembali sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dan cara mengulangnya itu juga bukanlah sendiri-sendiri, itu nanti akan ditasmi'kan kembali kepada ayah guru yang ada di asrama tahfidz. Mereka lah nanti yang akan memperbaiki kesalahan atau membenarkan apa yang salah daripada bacaan-bacaan anak kita yang ada di sini, dan hal-hal yang lainnya lah yang perlu diarahkan kepada anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi memang ada waktunya untuk menghafal, ada waktunya untuk mengulang, dan semuanya itu insya Allah diawasi oleh ayah-ayah guru yang ada di sini. Dan ada juga waktu untuk murojaah bersama. Nanti murojaah bersama itu nanti akan seperti akan diadakan 10 orang
dan mereka nanti akan menyambung ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ke-10, dan itulah terus mereka ulang-ulangi sampai beberapa mungkin 1 jam atau setengah jam. Itu nanti akan ditentukan sesuai jadwal yang sudah ada. Bagaimana ya tentang target hafalan para santri pesantren Mustafa Baru yang akan menghafaz Al-Quran di Gedung Tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution ini ya? Insya Allah kita akan targetkan dalam 3 tahun mereka sudah menghafal Al-Quran dengan baik. Artinya dalam 1 bulan kita itu menargetkan 1 juz hafal Al-Quran selama 3 tahun. Mungkin masih ada lebihnya 2 bulan lagi kan, tentu itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa dilebihkan? Itu semuanya nanti untuk proses pengulangan, proses memperkuat itqan ataupun tahsin bacaan dan lain-lain. Apa pesan dan nasihat ayah kepada santri-santri yang akan menjadi penghafal Al-Quran di Gedung Tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution Pondok Pesantren Mustafa Perbaru ini ya? Pesan saya, tetaplah semangat dalam menghafal Al-Quran, tetaplah bersabar dan teruslah berjuang supaya menjadi seorang yang hafiz Al-Quran. Tentu orang yang hafiz Al-Quran itu nanti kelak akan menjadi seorang yang bisa mensyafaatkan kepada dirinya sendiri, keluarganya, begitu juga dengan orang lain. Bagaimana ya tentang fasilitas yang ada di Gedung Tahfiz ini ya? Untuk fasilitas sendiri, untuk saat ini kita hanya menyediakan untuk 60 orang santri. Semuanya sudah disediakan dari tempat tidur mereka, sudah ada kamar mandi, begitu juga ruang makan, lantai pertama, lantai kedua itu semuanya lengkap dengan kamar mandinya. Dan untuk ruang makan nanti insya Allah ada di belakang, nanti kita tunjukkan. Begitu juga untuk Al-Quran juga sudah kita sediakan sebetulnya, lemarinya juga sudah ada. Jadi kalau menurut saya sebetulnya fasilitasnya alhamdulillah sudah cukup lengkap ya, sudah cukup mumpuni untuk memfasilitasi mereka untuk menghafal Al-Quran. Bisa ditunjukkan sedikit ayah fasilitas yang ada di Gedung Tahfiz Pesantren Mustafa Perbaru ini ya? Oke. Jadi untuk ini kita lihat ya, ini adalah ranjang atau kasur untuk seluruh santri yang ada di Asrama Tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution. Jadi beginilah model kasur atau ranjang mereka. Boleh kita lihat. Dan ini lemarinya ya. Lemari mereka untuk tempat baju dan keperluan mereka lah ya, tempat baju. Kalau untuk tempat koper nanti ada di sana. Nanti insya Allah kita tunjukkan ke sana. Jadi ini untuk kamar ini adalah kamar untuk guru, ayah pembimbing yang akan tinggal di Asrama Tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution. Boleh kita lihat ke dalam sedikit ya, beginilah di dalam ruangan guru pembimbingnya. Jadi ini dia, alhamdulillah lumayan bagus ya, alhamdulillah bagus sekali. Ada juga komputer ya? Ada. Jadi nanti semua arsip nanti insya Allah akan dikelola dari sini. Sudah digitalisasi ya? Kamar mandinya di mana nih ya? Ini untuk kamar mandinya. Ini untuk kamar mandi ruang lantai bawah. Di lantai atas juga insya Allah ada. Ada kamar mandinya. Dan sudah ada. Nah, ini dia kamar mandinya. Nah ini ranjang, lemari, kipas ya, supaya anak-anak kita tidak kepanasan. Kesediaan kipas. Tentu kita sangatlah berterima kasih kepada ayahanda Haji Mustafa Wakil Nasution, begitu juga Ompung Hajjah Zahara Hanum Lubis yang telah memfasilitasi anak-anak kita di Pondok Pesantren Mustafa Perbaru untuk dapat menghafal Al-Quran dan memiliki gedung
penghafal Al-Quran. Jadi ini adalah untuk tempat koper anak-anak kita nanti ya. Ini tempat koper mereka. Nanti di dalam ditaruh koper tas. Jadi nanti tidak ditaruh di sana, di ranjang, nanti ditaruh di sini. Ini untuk Al-Qur'annya. Al-Qur'an. Ya, ada dua sebetulnya, cuman satu lagi kita simpan. Nah, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Nah, ini untuk pakaian-pakaian mereka yang masih bagus, masih bersih, bisa ditaruh di sini, nanti dihangar. Yang bagus. Ini untuk apa? Sepatu, perlu. Nah, ini untuk dapurnya. Jadi ini untuk dapurnya. Anak-anak kita nanti sebetulnya yang di sini tinggal makan, tak perlu memasak. Semuanya mereka tinggal datang pada jadwal yang ditentukan untuk makan, sudah disediakan. Jadi ini semua mejanya, ini mereka mau semuanya makan di sini semua. Jadwalnya sudah ada, sudah disediakan. Yang masak juga sudah ada, sudah disediakan. Semuanya sudah difasilitasi, tinggal mereka saja nanti datang pada jadwal yang ditentukan. Kenapa harus begitu, harus disediakan, tak perlu memasak? Tentu itu adalah sebuah pertanyaan juga pada kita kan, supaya mereka lebih fokus dalam menghafal Al-Quran, supaya mereka lebih tentu lebih memikirkan hafalan mereka atau memenuhi target-target yang sudah ditentukan, maka mereka tak perlulah memasak. Mereka menghafal Al-Quran saja, menghafallah, nanti sudah ada yang memasaknya sendiri dan sudah disediakan di dapur sesuai jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Dan ruangan ini adalah ruangan khusus untuk tempat guru makan. Ada ruangannya khusus ya, dan sekaligus kita taruh juga di sini kasur-kasur yang masih sisa. Mana tahu nanti ada kasur yang rusak, insya Allah bisa kita ganti dengan kasur-kasur yang sudah disediakan. Di sini masih banyak sebetulnya. Ini lantai 2 ya? Ya, inilah lantai 2. Seperti lantai pertama, untuk disediakan, difasilitasi kasurnya, ranjangnya, lemarinya, sama sebetulnya. Dan ini untuk ruangan guru, ayah guru yang ada di lantai atas. Ini kamar mandinya. Ini untuk ruangan gurunya. Sama seperti tadi ya. Sama. Ada juga komputer dan laptopnya ya. Komputernya ya. Ada. Cuman masih dalam perakitan ya, belum dipasang. Iya. Insya Allah nanti dipasang. Kami tentu dari jajaran guru-guru sangatlah berterima kasih sekali kepada Ompung Ibu Hajjah Zahra Hanum Lubis. Begitu juga kepada Ayahanda Haji Mustafa Bakri Nasution beserta Ibunda. Begitu juga seluruh keluarga Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dan seluruh donatur yang telah menyisihkan, telah memberikan bantuannya kepada asrama tahfiz Haji Abdullah Mustafa Nasution ini. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayah
Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, dan semakin banyak orang yang menjadi penghafal Al-Quran, dan semakin banyak orang yang sekolah di pesantren Mustopoyah Purba Baru. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.